Slide-nya apa sudah terlihat? Udah kelihatan slide-nya? Suara saya sudah terdengar dengan jelas, sudah ya? Sudah, Dok. Oke. Di farmakodinamik ini kita akan membahas 4 topik, di antaranya adalah interaksi obat dengan reseptor, kompleks obat dengan reseptor, hubungan dosis dengan respon tubuh, potensi, efikasi, dan toksisitas obat. Nah, sebagai pendahuluan, farmakodinamik ini merupakan bagian dari ilmu farmakologi, di mana farmakologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai obat, baik sifat kimiawi maupun fisikanya, fisiologi, reabsorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Dengan mempelajari ilmu farmakologi, diharapkan nanti kita sebagai dokter dapat memberikan pengobatan kepada pasien berdasarkan kepada bukti ilmiah yang ada, berdasarkan kepada hasil eksperimen yang ada, bukan berdasarkan kepada dogma-dogma atau katanya. Di mana hal ini yang dinamakan dengan evidence-based medicine, pengobatan berbasis terhadap bukti ilmiah yang ada. Farmakologi secara umum dibagi menjadi 2 bagian, ada yang dinamakan farmakokinetik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa yang dialami obat di dalam tubuh, perlakuan obat terhadap tubuh, ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Kemudian yang kedua, farmakologi ini mempelajari mengenai farmakodinamik. Secara singkatnya, mempelajari mengenai apa yang dilakukan obat terhadap tubuh atau efek obat terhadap tubuh. Nah, lihat dari grafik ini, farmakokinetik mempelajari seputaran dari sejak obat diabsorpsi atau dikonsumsi, kemudian didistribusikan dan dieliminasikan, sedangkan farmakodinamik ini mempelajari saat obat berada dalam sistem sirkulasi, diantarkan ke site of action-nya, kemudian di sana dia menimbulkan efek farmakologis dan respons. Gambaran singkatnya bisa dilihat pada video berikut ini. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive Suaranya system. kedengaran? Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. These particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply, and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelials and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver, which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the stream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for the plasma. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble,
so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronides, which is water-soluble and can be excreted in urine. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of skin tissue damage. Tissues in the skin are prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Oke, terbayang ya, farmakokinetik yang mana, farmakodinamik yang mana. Kuliah yang sebelumnya juga mengenai bioavailability dan first pass metabolism. Jadi, obat-obatan yang dikonsumsi secara oral tidak akan 100% konsentrasinya di dalam plasma darah karena ada first pass metabolism tadi, beda dengan obat-obatan yang diberikan secara intravena. Obat setelah melalui first pass metabolism di hati akan diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke site of action-nya dalam kasus ini adalah efek aspirin untuk mengurangi rasa nyeri. Di site of action, aspirin akan berikatan dengan reseptor. Di sana dia akan memberikan signal kepada reseptor sehingga reseptor memberikan respon kimiawi, respon fisiologis supaya produksi prostaglandin oleh tubuh dikurangi. Akibatnya, bila produksi prostaglandin dikurangi, mediator penghantaran nyeri di dalam tubuh juga akan hilang atau berkurang. Akibatnya, nyeri pada pasien dan inflamasi pada pasien akan berkurang juga. Nah, part yang ini, part yang farmakodinamik, efek obat terhadap tubuh. Oke, jadi farmakodinamik ini secara detail merupakan ilmu yang mempelajari mengenai efek biokimiawi, fisiologi, dan mekanisme kerja obat di dalam tubuh atau di dalam hostnya. Tujuan dari farmakodinamik ini untuk mengetahui efek obat, interaksi obat dengan tubuh, dan respon yang terjadi. Ada suatu rasa yang diungkapkan oleh Paul Ehrlich, dia menyebutkan fixata, artinya adalah tidak akan bekerja kecuali apabila ada berikatan. Ikatan obat dengan reseptor inilah yang akan memberikan signal supaya reseptor memberikan efek atau memberikan respon dari ikatan obat dengan reseptor tadi. Reseptor sendiri merupakan elemen penginderaan di dalam sistem komunikasi interseluler. Jadi reseptor inilah yang hanya bisa mengenali atau yang hanya bisa berikatan dengan suatu obat sehingga respon di dalam tubuh. Reseptor ini merupakan suatu makromolekul spesifik, tempat ligan berikatan secara spesifik seperti kunci dan gemboknya, lock and key. Jadi, tempat obat berikatan di dalam reseptor ini dinamakan ligan, sifatnya sangat spesifik seperti kunci dan anak kuncinya, lock and key.
bila diistilahkan, obat ini merupakan substansi kimia dan reseptor ini adalah suatu detektor terhadap sinyal kimia tersebut yang dapat menerjemahkan signal apa yang harus diberikan. Ketika obat berikatan dengan reseptor, maka akan muncullah interaksi antara obat dan reseptor tersebut, sehingga memberikan signal di dalam sistem intraseluler maupun jaringan, di mana signal itu akan memicu serangkaian reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas biokimia atau biofisika di dalam sel dan menghasilkan respon yang spesifik. Efek yang timbul ini bisa berupa efek terapeutik maupun efek toksik. Secara umum, terdapat 4 jenis protein regulator yang berperan sebagai target kerja obat atau tempat obat berikatan. Ada yang dinamakan dengan reseptor obat, tadi di ligannya, kemudian melalui enzim, protein karier atau transporter, dan ion channel. Ini contohnya. Kemudian, jenis ikatan obat dengan reseptor ini ada bermacam-macam. Ada ikatan yang berupa ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen, dan dapat juga membentuk suatu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini merupakan ikatan antara obat dan reseptor yang paling lemah. Secara umum, ikatan antara obat dengan reseptor ini bersifat reversibel. Tadi sudah dijelaskan, ikatan obat dan reseptor ini dapat menimbulkan timbulnya suatu respon di jaringan atau sel, di mana respon tersebut tergantung kepada potensi suatu obat. Selanjutnya, potensi suatu obat bergantung kepada sifat, afinitas, dan efikasi dari obat tersebut. Afinitas suatu obat adalah suatu kecenderungan obat untuk berikatan dengan reseptor. Obat-obatan yang memiliki efikasi yang tinggi, yang memiliki khasiat yang tinggi, umumnya memiliki afinitas yang tinggi dengan reseptornya. Sedangkan efikasi adalah kemampuan suatu obat untuk memicu timbulnya perubahan yang akan menghasilkan suatu efek setelah obat berikatan dengan reseptor. Obat-obatan yang memiliki efikasi yang tinggi biasanya memiliki afinitas yang tinggi. Ini yang tadi ya, obat berikatan dengan reseptor seperti kunci dan anak kuncinya. Obat yang berikatan dengan reseptor ini bisa memiliki sifat agonis maupun antagonis. Ini contohnya. Jadi saat suatu obat berikatan dengan reseptor dan dia memiliki afinitas yang tinggi. Ikatan obat dengan reseptor ini tergantung kepada afinitasnya. Semakin tinggi afinitasnya, semakin kuat ikatan obat dengan reseptor tersebut, dan semakin besar respon yang dihasilkan. Apabila ikatan antara obat dengan reseptor ini mengaktifkan suatu respon kimia dan menghasilkan suatu efek atau suatu respon, maka ikatan obat dengan reseptor tersebut dinamakan dengan ikatan agonis. Sekali lagi ya, apabila obat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan suatu efek atau suatu respon, maka obatnya dinamakan dengan obat agonis.
Sedangkan apabila obat tersebut berikatan dengan suatu reseptor, namun ternyata tidak menghasilkan respon apapun atau menghasilkan respon yang negatif, maka obat tersebut dinamakan dengan obat antagonis. Secara umum, obat antagonis ini apabila berikatan reseptor, dia tidak akan memberikan respon apapun, tidak akan menyebabkan suatu reaksi kimia apapun di dalam tubuh. Jadi, nilainya. Obat agonis sendiri dibagi menjadi dua macam, ada full agonis dan ada partial antagonis. Obat full agonis ini adalah obat-obatan yang memiliki tingkat efikasi tinggi sehingga dapat menghasilkan respon jaringan dengan efek maksimal. Sedangkan agonis parsial atau partial agonis adalah obat-obatan yang memiliki tingkat efikasi menengah, bahkan ketika reseptor diduduki 100%, maka efek yang dihasilkan tidak akan sampai 100% atau berada pada nilai submaksimal. Berikutnya, antagonis ini ada yang dinamakan antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Tadi sudah disebutkan, antagonis ini adalah obat yang dapat mengurangi efek obat lain atau ketika berikatan dengan reseptor dia tidak menghasilkan suatu efek. Antagonis kompetitif ini berikatan dengan reseptor yang sama dengan agonis. Jadi saling berebut. Dia berebutkan reseptor dengan agonisnya. Sehingga karena sifatnya ini berebut untuk menduduki reseptor yang sama, akibatnya apabila reseptor tersebut diduduki oleh antagonis, efeknya adalah khasiat atau efikasi yang dihasilkan oleh agonis akan terhambat atau berkurang. Antagonis kompetitif ada dua macam, ada yang bersifat reversible, di mana efek antagonisnya ini dapat dikurangi atau dihilangkan dengan syarat apabila dosis agonisnya dinaikkan. Jadi, efek antagonis kompetitif ini dia akan berkurang apabila dosis dari obat agonisnya dinaikkan. Jadi kalau dosis obat agonisnya banyak, obat antagonisnya sedikit, berarti kan yang memperebutkan reseptor ini akan banyak agonisnya, sehingga peluang agonis untuk berikatan dengan reseptor lebih besar, akibatnya adalah efek antagonisnya akan berkurang, efek agonisnya akan meningkat. Antagonis kompetitif ini umumnya hanya menurunkan potensi agonis, tetapi tidak menghambat efeknya. Karena kan tadi ya, berebut yang agonis reversible ini. Sedangkan untuk antagonis ya kompetitif irreversible, dia tidak dipengaruhi oleh jumlah atau dosis dari agonis. Tidak dipengaruhi oleh konsentrasi dari agonis. Begitu dia berikatan dengan reseptor, ikatannya bersifat irreversible, tidak dapat pecah kembali walaupun konsentrasinya diikatkan. Ini merupakan contoh dari respon kerja obat. Ini adalah yang ungu ini adalah respon kerja obat agonis, respon konsentrasi terhadap efek obat. Saat agonis diberikan, dia akan memberikan efek terhadap tubuh. Apabila ternyata di sana terdapat suatu obat antagonis, maka efikasi obat agonis ini akan berkurang, bisa setengahnya atau bahkan bisa berkurang mendekati nol. Ini yang merupakan antagonis kompetitif reversible, mengurangi efek agonis. Ini adalah efek yang
dihasilkan oleh antagonis kompetitif irreversibel. Jadi yang antagonis kompetitif reversibel hanya mengurangi dosis, yang irreversibel bisa menghilangkan efek dari agonisnya. Selanjutnya, selain antagonis kompetitif, ada juga antagonis non-kompetitif. Antagonis ini berikatan pada reseptor yang berbeda dengan agonis, jadi tidak berebut, dia tidak memperebutkan ligan yang sama, dia tidak memperebutkan ligan yang sama pada reseptor, sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang. Biasanya interaksi jenis ini akan menyebabkan efek berkurang, tetapi potensi obat tidak berubah. Jadi yang antagonis non-kompetitif ini berikatan pada ligan yang berbeda dengan agonis pada reseptor, efeknya umumnya hanya mengurangi potensi dari agonis. Selain agonis dan antagonis, ada juga yang dinamakan modulasi allosterik. Obat-obatan allosterik ini berikatan pada reseptor yang berbeda dengan obat agonis maupun antagonis. Efek yang dihasilkan bisa bermacam-macam. Dia bisa meningkatkan efek dari agonis, bisa juga menurunkan efek dari agonis. Tergantung jenis obatnya seperti apa. Kalau antagonis tadi kan sudah pasti dia menurunkan efek dari agonis. Kalau obat-obatan allosterik ini tergantung. Dia bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Kemudian obat ini lihat dari ikatannya, ini salah tulis ya. Ada obat yang bekerja dengan cara spesifik dan ada juga yang bekerja dengan cara non spesifik. Obat-obatan yang bekerja dengan secara spesifik, obat ini akan berikatan pada reseptor di permukaan sel. Kemudian setelah berikatan dengan reseptor di permukaan sel, reseptor tersebut akan merelaykan atau mengirimkan signal ke dalam intraselulernya untuk menghasilkan efek farmakologis. Yang kedua, obat ini ada yang bekerja secara indirect atau non-spesifik, di mana obat ini dia tidak berikatan pada membran sel, tapi dia akan menembus membran sel. Kemudian di sana dia akan berikatan dengan reseptornya, reseptor intraseluler. Dari sana kemudian reseptor intraseluler tersebut baru akan melepaskan signal kimia untuk menghasilkan efek farmakologis. Ini yang tadi ya, agonis, antagonis. Kemudian, berikutnya kita akan mempelajari hubungan dosis dengan respon berjenjang. Tadi tadi kan ada yang dinamakan dengan apa? Lupa. Ada yang dinamakan dengan istilah corpora non-agonisifik. Obat tidak akan bekerja kecuali apabila dia berikatan.
Menurut paham tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jika semakin tinggi konsentrasi obat yang berikatan dengan reseptor, maka efek yang dihasilkan akan lebih baik. Kemudian, ini apa ya? Kok saya lupa ini masukin tabel ini. Jadi, di sini kita akan mempelajari hubungan antara dosis dengan respon berjenjang. Di sini kita dapat melihat ada 4 jenis obat dengan grafik respon terhadap dosis. Dengan mempelajari farmakodinamik, diharapkan nanti kita dapat menilai obat manakah yang paling baik diberikan kepada pasien dilihat dari potensi dan efikasinya. Obat ini ada bermacam-macam. Suatu obat dapat menghasilkan efek yang sama. Obat-obatan yang berbeda dapat memberikan efek terapeutik atau efek farmakologis yang sama. Contohnya di sini ada 4 jenis obat dengan berbagai macam dosis yang diberikan, namun dengan potensi yang berbeda. Jika suatu obat, kita membandingkan suatu obat A, B, C, dan D, jika konsentrasi obat tersebut dibandingkan, obat yang dapat memberikan efek respon 50% dengan dosis yang lebih kecil dibandingkan dengan obat lainnya, maka dinamakan obat tersebut memiliki potensi yang lebih besar atau lebih poten. Jika kita membandingkan suatu obat, misalkan di sini ada 4 jenis obat yang memberikan respon efektif dos 50% yang lebih besar dengan dosis yang lebih kecil, maka obat tersebut maka obat tersebut memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan obat lainnya. Pada dosis yang lebih rendah, memberikan efek yang sama. Keempat obat ini menghasilkan efek farmakologis yang sama, namun pada dosis yang berbeda. Obat-obatan yang memberikan efektivitas yang sama, namun pada dosis yang lebih kecil, maka dinamakan obat tersebut memiliki potensi yang lebih baik atau lebih poten dibandingkan dengan obat-obatan lainnya. SC50 ini effective concentration 50, yaitu dosis obat yang menunjukkan 50% dari respon maksimal. Kemudian, dari farmakologi juga diharapkan kita dapat menilai efikasi suatu obat. Apabila kita membandingkan beberapa macam obat yang memberikan efikasi yang paling tinggi atau respon yang paling tinggi pada dosis yang sama, maka obat tersebut memiliki nilai efikasi yang paling tinggi. Kalau yang tadi, yang ini dosisnya berbeda, kita menilai efek yang sama pada dosis yang berbeda. Obat yang memberikan dosis SC50 maksimal dengan dosis minimal, dia memiliki potensi yang paling baik. Sedangkan di sini kita melihat efikasi suatu obat yang diberikan dengan dosis yang sama. Ada obat A, B, C, D, diberikan pada dosis yang sama, kita nilai SC50-nya, obat yang memberikan efikasi yang paling tinggi merupakan obat yang nilai efikasinya paling tinggi dibandingkan dengan obat yang lainnya. Ngerti ya? Jadi kalau
Yang ini menilai potensi, yang ini menilai efikasi. Potensi dinilai dari dosis yang diberikan, semakin kecil dosis yang diberikan, kalimatnya gimana ya? Saat suatu obat diberikan kepada pasien, dia akan menghasilkan potensi maksimal. Semakin kecil dosis yang dihasilkan untuk menghasilkan potensi tersebut, maka obat tersebut semakin besar potensinya. Sedangkan ini untuk menilai efikasi suatu obat. Efikasi suatu obat dinilai dari beberapa obat yang diberikan kepada pasien dengan dosis yang sama. Obat yang memberikan nilai efikasi yang paling tinggi atau yang memberikan respon paling tinggi dengan dosis yang sama, maka obat tersebut dinamakan memiliki efikasi yang paling tinggi. Efikasi tinggi lebih baik daripada potensi yang tinggi, karena pada dosis yang kecil dia dapat menghasilkan respon yang maksimal. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ikatan suatu obat dengan reseptor tergantung kepada binding affinity-nya. Semakin tinggi binding affinity suatu obat dengan reseptor, semakin kuat ikatan obat dengan reseptor tersebut. Akibatnya, semakin besar efek yang dihasilkan oleh obat tersebut. Ini yang tadi agonis. Agonis sudah ya. Agonis ada dua macam, ada full agonis menghasilkan efek respon 100%, ada yang parsial agonis. Parsial agonis ini tidak dapat menghasilkan respon 100% atau submaksimal respon meskipun obat yang diberikan dalam konsentrasi besar. Antagonis juga sudah. Ini adalah contoh grafik perbedaan pengaruh kompetitif inhibisi dan non-kompetitif inhibisi. Yang ini adalah respon obat agonisnya. Begitu terdapat suatu antagonis kompetitif, maka efek obatnya akan berkurang. Jadi terjadi pergeseran atau shifting respon obat. Semakin besar antagonisnya, semakin jauh obat tersebut akan bergeser. Pergeseran shifting ini dapat kembali ke awal apabila dosis dari obat agonisnya ditambah. Obat-obatan antagonis kompetitif bekerja di satu reseptor yang sama dengan agonis, yang non-kompetitif tidak bekerja pada reseptor yang sama dengan agonisnya. Ini merupakan contoh dari kerja suatu obat antagonis non-kompetitif. Ini merupakan efek suatu norepinefrin tanpa suatu antagonis kompetitif. Ketika diberikan suatu obat phenoxybenzamin, antagonis kompetitif dari norepinefrin, maka efikasi dari norepinefrin akan berkurang. Oke. Kemudian dalam pemberian suatu obat, kita harus memperhatikan toksisitas dari obat yang diberikan kepada pasien. Dalam terapi farmakologis, ada yang dinamakan dengan indeks terapi, dosis efektif, dan dosis toksik.
Indeks terapi ini adalah rasio antara dosis toksik terhadap dosis terapi. Semakin tinggi indeks terapinya, maka semakin aman obat tersebut. Yang kemarin sudah dijelaskan ya, suatu obat ini akan berada pada rentang dosis terapinya. Apabila di atas dosis terapi akan menghasilkan efek toksik, apabila di bawah dari dosis terapinya, maka dia tidak akan menimbulkan efek terapeutik atau konsentrasi subterapeutik. Jadi, konsentrasi obat di dalam plasma harus kita jaga sebagai semaksimal mungkin supaya berada pada indeks terapinya. Oleh karena itu, obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien ada yang diberikan selama 8 jam, selama 6 jam, selama 4 jam. Itu untuk menjamin supaya konsentrasi obat di dalam plasma darah tetap berada pada rentang indeks terapinya. Kapan kita harus memberikan obat kepada pasien setiap 6 jam, 8 jam, atau 12 jam? Hal tersebut tergantung kepada DOA-nya atau duration of action dari obat. Berapa lama konsentrasi obat berada dalam indeks terapi di dalam plasma darah. Semakin lama obat tersebut berada di dalam plasma darah, semakin panjang pula kita dapat memberikan pengulangan obat kepada pasien. Kemudian ada yang dinamakan juga tadi dosis efektif. Dosis efektif ini dinamakan dengan ED50, yaitu dosis efektif obat dalam plasma yang mencapai minimal 50% respon tubuh. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan dosis toksik atau LD50, yaitu dosis yang digunakan dengan melihat 50% dari hewan coba mati. Dosis ED50 dan LD50 ini akan mempengaruhi indeks terapi suatu obat. Oke, terima kasih. Demikian kuliah farmakodinamik kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami materi yang saya berikan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai farmakodinamik? Jadi setelah mempelajari mengenai farmakokinetik, bioavailabilitas, dan farmakodinamik, diharapkan sudah lebih terbayang bagaimana riwayat perjalanan obat di dalam tubuh. Saat obat dilepaskan dalam bentuk aktifnya, biotransformasi di lambung dan di usus, kemudian dia akan diabsorpsi ke dalam sistem sirkulasi, masuk ke dalam sistem vena porta hepatica, mengalami first pass metabolism di sana, kemudian masuk ke dalam hati juga, di sana akan mengalami metabolisme fase pertama, obat akan dirubah menjadi bentuk aktifnya, kemudian disebarkan ke dalam sistem sirkulasi. Di dalam sistem sirkulasi, obat akan diantarkan ke tempat kerjanya yang dinamakan site of action. Di sana obat akan berikatan dengan reseptor. Obat ini ada yang bersifat agonis, ada yang bersifat antagonis. Obat agonis ketika berikatan dengan reseptor, dia akan menghasilkan suatu respon kimiawi di dalam sel atau jaringan sehingga timbullah suatu efek farmakologis. Sedangkan obat-obatan antagonis, obat-obatan ini ketika berikatan dengan reseptor, dia akan menghambat kerja obat agonis sehingga menurunkan efikasi dari suatu obat. Obat-obatan antagonis ini biasanya tidak menghasilkan efek farmakologis kerjanya karena dia bekerja dengan cara menghambat si agonis tadi. Kemudian setelah bekerja, kemudian obat ini nanti akan dieliminasi dari tubuh dan diekspresikan keluar tubuh. Garis besarnya kurang lebih seperti itu.
ilmu farmakodinamik ini biasanya digunakan oleh farmasis dan oleh dokter untuk melihat atau membandingkan beberapa obat yang berbeda. Dari sana kita bisa melihat obat manakah yang memiliki potensi paling baik, obat manakah yang memiliki efikasi yang paling baik. Nah ini ya tadi ya, yang paling penting di farmakodinamik itu potensi dan efikasi suatu obat. Jadi kita bisa menilai potensi dan efikasi suatu obat. Yang ini contohnya obat A ini dengan dosis yang lebih rendah dia dapat memberikan respon yang sama dan potensi yang sama dengan obat B, C, D, sehingga dia memiliki potensi yang paling baik dibandingkan dengan obat yang lainnya. Ini juga untuk menilai efikasinya dengan dosis yang sama. Kalau ini kan dengan dosis yang kecil, dia memberikan respon yang maksimal. Kalau ini dengan dosis yang sama, dia dapat memberikan respon yang paling tinggi. Ikatan suatu obat dengan reseptor dipengaruhi oleh binding affinity-nya. Semakin tinggi binding affinity-nya, semakin besar kecenderungan suatu obat untuk berikatan dengan reseptor itu. Semakin kuat juga ikatan obat dengan reseptornya. Binding affinity ini mempengaruhi respon yang akan dihasilkan. Beberapa obat, terkadang obat-obatan yang memiliki binding affinity yang tinggi, meskipun dia diberikan dalam konsentrasi yang kecil, dapat menghasilkan efek yang maksimal. Karena dia dapat berikatan dengan maksimal dengan reseptornya. Udah ya, farmakodinamiknya sampai di sini. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami kuliah dari farmasi, bioavailabilitas, dan dari farmakologinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, berarti kuliah dari saya, farmasi dan farmakologi sudah selesai. Nanti sisanya tinggal kuliah farmakologi dari Dr. Amir. Izin untuk live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.